donated my kidney to my boyfriend. Then he did the unthinkable. He was on dialysis for 2 years before we met. Seeing how he had to connect to a machine every night for 9 hours, I just couldn't sit there and watch him suffer. He pretty much showed me the brochure of who to call if I was interested in donating to him. I probably should have saw that as a red flag. I got tested. We were a match. The surgery took about 5 hours. I had an incision right below my bikini line and the 2 dots that were used for the cameras and the tools. I still feel normal to this day, and you still could live a normal life with just 1 kidney. By giving away my kidney, he was able to get off of dialysis 7 months after the surgery. Oke guys, kalau kita ngomongin soal cinta ya, cinta itu sebenarnya memiliki arti luas karena cinta itu sangat banyak sebutannya guys. Ada yang mengatakan ya kan, ada yang mengatakan kalau cinta itu harus berkorban, cinta itu buta ya kan, kayak orang aja ya kan. Cinta itu harus saling menyayangi, cinta itu harus saling menutupi kekurangan satu sama lain ya kan? Dan juga ada yang mengatakan cinta itu harus saling support, cinta itu harus menerima apa adanya, menerima apa yang dimiliki oleh pasangan kita masing-masing. Seperti itu banyak sebenarnya guys kalau kita membahas full tentang cinta ya kan. Tetapi cinta itu bisa mendatangkan kebaikan dan juga kadang mendatangkan keburukan atau malah petaka. Yaitu contohnya dari satu kasus ini, ada seorang wanita yang rela mendonorkan 1 ginjalnya demi sang kekasih. Tetapi mirisnya guys, sang kekasih itu justru berselingkuh dengan wanita lain. Tega amat ya. Kok bisa-bisanya saya yang mewakili sebagai seorang lelaki itu kok bisa-bisanya ya kan. Aku sampai heran, apa sih yang ada di pikiran si laki-laki ini, yang ada di otaknya ya kan. Bisa-bisanya padahal wanita ini tulus mencintainya, sampai wanita ini rela mendonorkan 1 ginjalnya. Ya bayangkan saja guys, seorang anak muda ya, lebih tepatnya remaja ya kan ya, memiliki 1 ginjal, pastinya kan sakit-sakitan ya guys ya. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki 2 ginjal agar hidup itu seimbang. Tapi kok bisa-bisanya ya kan, aku sampai heran gitu. Kalau aku sendiri sebagai wanita itu laporkan saja ke polisi ya kan, soalnya tentang penipuan. Padahal wanita ini percaya ke sang lelaki, tetapi lelaki itu malah selingkuh ya kan. Diberi kepercayaan malah tambah seperti itu. Sama halnya dengan itu menipu ya kan. Laporkan saja kalau orang seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas. Tapi sebelum kita membahas, alangkah baiknya kalian langsung saja subscribe di bawah ini, karena aku akan membahas hal-hal menarik di dalam negeri maupun luar negeri. Apapun itulah pokoknya hal yang menarik. Oke, wanita ini bernama Kalen Lee. Ya, kalau kita lihat Kalen Lee ini ya biasanya orang luar negeri ya kan yang memiliki nama seperti ini. Kalau dalam negeri kan tidak mungkin namanya Kalen Lee. Mungkin adanya Khotijah ya kan, Khotijah atau Novi atau apa ya kan umum-umum kan ya. Kalau di Indonesia itu namanya gak mungkin juga Kalen Lee ya kan, itu pasti nama luar negeri, luar Indonesia ya kan. Kalau aku ngomong Kalen Lee itu sedikit sangat susah ya ngomongnya, karena aku orang Indonesia kan ya, gak pandai bahasa Inggris juga ya kan. Kita anggap saja Kalen Lee ini, kita bilang saja Kalen Lee ini dengan nama samaran ya, yaitu nama lebih gampangnya itu namanya Bella ya kan ya. Anggap saja Kalen Lee ini Bella ya kan. Lah kalau aku baca kasus ini ya, aku kok sampai greget gitu loh guys. Kok bisa-bisanya wanita ini yang nama Kalen Lee, anggap saja kita panggil Bella, nah, Bella lah ya. Bella ini kok bisa lah diselingkuhi oleh lelaki, padahal Bella ini rela loh mendonorkan 1 ginjalnya. Wah, parah ya. Biasanya malah selingkuh gitu loh. Kok gak lihat pengorbanan yang diberikan oleh Bella ini gengs, kok tega gitu loh. Coba aku ada pentung gitu kepalanya ya. Oke, langsung saja kita bahas
kisah Kalen Lee yang bisa disebut juga kita panggil samaran yaitu Bella. Awalnya pada tahun 2015 Bella ini ditembak oleh seorang lelaki ya kan, tembak dor, maksudnya bukan tembak dor, maksudnya tembak cinta gitu ya kan, ditembak lah. Akhirnya Kalen Lee itu senang ya kan, aku ditembak rek. Akhirnya pun Bella ini mikir-mikir ya sebelum memberi jawabannya gitu kan, aku ditembak oleh laki gitu ya kan. Dan mungkin kalau aku lihat dari kisahnya mungkin ini cinta pertama kayaknya guys. Karena kalau nggak cinta pertama, nggak mungkin lah ya rela mendonorkan satu ginjalnya ya kan. Kayaknya ini cinta pertama kalau aku lihat dari kisahnya ya kan. Nah, Kalen itu berbunga-bunga guys, ditembak oleh lelaki. Dan akhirnya yang namanya juga masih polos ya kan. Akhirnya aku punya pacar gitu ya kan. Akhirnya pun si Bella ini mengatakan, ya aku terima perasaanmu ya kan. Dan akhirnya pun jadian guys. Dan itu jadiannya tahun 2015. Setelah Bella ini menjalani hubungan sama laki-laki ini, awalnya itu lurus-lurus saja guys, bahagia ya kan. Dan nggak taunya pada suatu titik Bella ini tahu kalau laki-laki ini menderita ginjal kronis. Jadi laki-laki ini memiliki penyakit di ginjalnya guys. Namanya juga Bella kasihan ya kan. Kok ternyata aku punya pasangan yang memiliki penyakit. Tapi tidak apa-apa lah. Tapi Bella ini sedih guys. Kok bisa-bisanya lah ya, awalnya aku memiliki hubungan yang lurus, gak ada masalah, kok tiba-tiba di tengah perjalanan aku mendapatkan kabar ternyata pasanganku ini memiliki penyakit ginjal. Tetapi Bella ini menerima kekurangan apa yang dimiliki oleh lelakinya. Ya namanya juga cinta, ini bisa dikatakan juga cinta buta ya guys ya, cinta dengan penuh pengorbanan juga. Cinta yang tidak memandang kekurangan apa yang dimiliki oleh pasangannya. Dan apa yang aku katakan sebelumnya ya kan. Dan setelah itu hubungan ini berjalan hingga tahun depan yaitu 2016. Di 2016 Bella ini memiliki niatan baik, yaitu aku ini mendonorkan ginjalnya aja ya untuk pasanganku. Dan setelah itu ya kan, Bella ini ke rumah sakit mengatakan ke dokter, dok, aku memiliki niatan baik, aku ingin mendonorkan ginjalku kepada sang kekasihku, bilang seperti itu. Dan akhirnya dokter itu menjawab, apakah ginjalmu ini cocok atau enggak sama sang kekasihmu. Dan setelah itu dokter ini mengasih prosedur apa yang harus dilakukan sebelum mendonorkan ginjal ya kan. Akhirnya dokter ini mengatakan ke si Bella ini prosedurnya. Dan setelah itu Bella itu memikirkan, wah ini prosedurnya agak berat ya kan, agak berat. Tapi yang ada di pikiran Bella itu hanya satu, bagaimanapun caranya kekasihku harus sembuh, kekasihku harus sehat, seperti itu ya. Pengorbanannya ini wis keren guys menurutku guys, wis top. Dan setelah itu akhirnya Bella memutuskan kalau Bella mengikuti prosedur yang diberikan oleh dokter itu. Dan akhirnya Bella itu melakukan spesialis khusus untuk mencari tahu apakah ginjal si Bella ini cocok sama ginjal kekasihnya. Dan alhasil ternyata ginjal si Bella ini cocok guys sama ginjal sang kekasih. Wah, kok bisa cocok ya, apakah ini jodoh? Dan setelah itu akhirnya tepat pada Mei 2016, tepatnya 1 tahun setelah hubungan itu dimulai ya guys, Bella melakukan donor ginjalnya ke sang kekasih. Akhirnya pun dioperasi ya kan, dioperasi. Setelah dioperasi akhirnya pun selesai ya. Sang kekasih itu bilang terima kasih ke si Bella ini, terima kasih ya sayang, Allah. Dan bukan hanya itu guys, ternyata ujian yang dimiliki oleh Bella dalam menjalani hubungan oleh sang lelaki ini bukan hanya memiliki lelaki yang mempunyai penyakit ginjal kronis, tetapi ini justru ujian yang sangat lebih berat daripada menyumbangkan satu ginjalnya guys untuk sang lelaki, yaitu lelakinya itu selingkuh. Parah sih. Nah, kok bisa tahu Bella ini kalau laki-lakinya selingkuh? Yaitu lelaki itu mau bilang ke Bella ketika lelaki itu berada di pesta temannya. Lelaki itu mengatakan bahwasanya aku ini udah gak setia, bahwasanya aku ini udah ada simpenan. Parah sih ya, jujur. Tapi
Kalau kita lihat dari kejujurannya sih sip ya, dia jujur, tapi kok parah sih jujurnya itu loh yang jelek. Isi dari kejujurannya itu loh yang jelek, parah sih menurut. Dan setelah itu ya Bella ini wah langsung kayak gak percaya gitu loh kalau bahwasanya pacarnya itu kok bisa-bisanya selingkuh, padahal aku ini udah mendonorkan satu ginjalnya untuk pacarku gitu kan, kata si Bella. Ya parah sih guys kalau menurutku, padahal masih remaja memiliki satu ginjal itu parah loh guys. Padahal masa depannya Bella ini masih panjang, tetapi Bella ini rela berkorban masa depannya untuk sang lelaki. Ya bayangkan saja guys, manusia memiliki satu ginjal kan tidak seimbang kehidupannya ya kan, pasti kadang sakit-sakitan ya kan. Parah sih menurutku. Dia mengatakan kalau aku tidak menyangka bahwa akan terjadi satu hal ini di kedepanku. Gak ada pikiran sama sekali kalau Bella itu mendapatkan ujian yang seperti ini, dan itu pun diceritakan oleh si Bella ini ke TikToknya. Dan ternyata gengs, lelaki ini berselingkuh ketika beberapa bulan setelah operasi. Parah nggak sih? Padahal biasanya kalau orang selingkuh itu ya nunggu bertahun-tahun baru selingkuh, karena kan kalau hubungan udah bertahun-tahun kan pasti kan pudar, ada rasa bosan gitu ya kan, dan akhirnya ingin mencoba suatu hal yang baru, yaitu mempunyai cewek lain gitu kan. Nggak seperti itu biasanya, kalau pada umumnya seperti itu. Aku sampai kepo guys dan ingin tahu siapa sih selingkuhannya, karena setelah aku cari-cari ya di Google nggak ada guys selingkuhannya si Bella ini di Google. Itulah aku cari-cari ke media sosial ya kan, nggak ada, nggak ketemu. Mungkin kalau ketemu enak guys, nanti aku akan kasih tahu kalian ya kan. Parah sih menurut ini. Kalau aku jadi Bella ini pasti aku lapor ke polisi guys. Kenapa? Itu sama halnya dengan menipu. Padahal udah dikasih kepercayaan sepenuhnya sama Bella, tapi malah si laki-laki ini selingkuh. Apalagi di sana ada ginjal si wanita ini guys. Parah sih. Oke, kisahnya sampai sini saja, dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dan mungkin dari kalian ada hikmah dari video ini, dan apa yang kalian rasakan ketika mendengar kisah ini, langsung saja tulis ke kolom komentar. Oke, terima kasih. Dan untuk kalian yang belum subscribe, langsung saja subscribe di bawah ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena aku akan membahas hal-hal menarik yang perlu dibahas, baik di dalam negara maupun di luar negara. Oke, terima kasih.